Selamat malam pemirsa dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kembali kami hadir dengan paket informasi aktual seputar Indonesia bersama saya Asti Husadi dan rekan Trisna Sanubari. Dan pemirsa seputar Indonesia kali ini kami awali dengan informasi mengenai persiapan petugas pengatur arus mudik lebaran dan kondisi jalan di Pulau Jawa, khususnya jalur Pantura. Dan rekan Asti akan menyampaikan yang pertama untuk Anda. Asti, silakan. Terima kasih Trisna. Pemirsa, untuk mencegah kemacetan lalu lintas pada hari-hari mudik lebaran tahun ini, pemerintah telah melakukan pelebaran ruas jalan di beberapa lokasi, terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa. Di samping itu, petugas kepolisian juga akan menutup jalur pantai utara Jawa bagi semua kendaraan umum, kecuali kendaraan pengangkut BBM, ternak dan susu mulai tanggal 27 Februari hingga tanggal 4 Maret 1995. Selama ini, jalur pantai utara merupakan jalur paling padat. Pada hari-hari biasa, sekitar 15.000 kendaraan melintasi wilayah ini setiap harinya. Pada hari lebaran, kepadatan meningkat 2 kali lipatnya. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1994 lalu misalnya, sekitar 33.511 mobil penumpang yang melewati jalur ini perharinya. Menurut Kapolwil Cirebon Kolonel Polisi Awal Haryadi, pada Idul Fitri tahun 1995 ini, kepadatan diperkirakan akan meningkat 10 hingga 15%. Kepadatan arus lalu lintas ini di beberapa tempat lebih parah, seperti di daerah Cirebon, tepatnya di Loh Bener, yang merupakan daerah titik jenuh para pengemudi, baik dari Jakarta ataupun Jawa Tengah. Mereka khususnya pengangkut barang, banyak yang beristirahat dan mengakibatkan kemacetan. Selain rawan macet, daerah ini juga rawan kecelakaan lalu lintas, karena kondisi jalan yang sedang diperlebar dari 8 meter menjadi 14 meter. Belum selesainya renovasi beberapa jembatan seperti di Ciledug, Cibimbing, dan Kanci, juga bisa menambah kemacetan arus lalu lintas yang akan menuju ke Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, mulai tanggal 27 Februari hingga 4 Maret, jalur Pantura tertutup bagi semua jenis kendaraan umum, kecuali kendaraan pengangkut BBM, ternak, dan sayuran. Dan para pengendara umum lain, sejak tanggal tersebut diharuskan melewati jalur selatan atau jalur alternatif. Peta jalur alternatif sebanyak 10.000 eksemplar akan dibagikan pihak kepolisian di Tol Cikampek pada tanggal 27 dan 28 Februari. Selain itu, telah disiagakan pula 6 posko, 9 pos simpatik, dan 39 pos kotik di sepanjang jalur Pantura. Sebanyak 6 helikopter juga disiagakan untuk memantau kepadatan lalu lintas. Personel yang dikerahkan berjumlah 4.704 orang yang merupakan gabungan dari polisi, Brimob, Korem, dan unsur lainnya. Sementara itu, jalur kereta api di Cirebon yang tergolong cukup padat dengan 102 lintasan perharinya dan akan mengalami peningkatan menjadi 120 lintasan pada menjelang hari Lebaran ini, menurut Kapolwil juga tidak luput dari perhatian. Evi Elfrida dan Gunawan melaporkan dari Cirebon. Aparat pemerintah daerah diminta menindak para pengusaha yang menelantarkan lahan yang sudah dicadangkan untuk kegiatan usaha mereka. Hal ini dikemukakan Menaker Abdul Latif dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris Golkar di Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke bekas lokasi bencana banjir Sumbar hari Kamis, Menaker dan fungsionaris Golkar Abdul Latif meminta agar aparat daerah bertindak tegas terhadap pengusaha yang jelas-jelas menterlantarkan lahan yang sebelumnya dicadangkan untuk kegiatan usaha mereka. Misalnya dengan mencabut izin pencadangan lahan yang telah dikeluarkan. Masalahnya, penelantaran seperti itu telah membuat jumlah lahan terlantar di Sumbar yang kini sudah memprihatinkan kian membesar. Abdul Latif juga menghimbau agar aparat segera melakukan langkah nyata untuk mengaktifkan lahan terlantar yang kini kian banyak terdapat di Sumatera Barat. Misalnya dengan melakukan penanaman palawija dan buah-buahan seperti mangga dan jambu mete. Kalau perlu dengan mengadakan pembagian bibit tanaman tersebut secara gratis. Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Profesor Mukhlis Mukhtar, jumlah lahan terlantar di Sumatera Barat saat ini mencapai 100.000 hektar. Dan jumlah itu akan terus bertambah setiap tahunnya, baik karena bencana alam seperti yang baru-baru ini memusnahkan 8.000 hektar sawah, berkurangnya penduduk pedesaan yang mengolah sawah, serta sebab-sebab lainnya. Demikian, koresponden RCTI SCTV Kuspen Khairul melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Seputar Indonesia masih akan melaporkan topik-topik menarik setelah pesan-pesan ini.